Salam sehat Indonesia, berjumpa lagi di program kesayangan kita yaitu Hidup Sehat bersama Dr. Ekles. Ingat, kesehatan itu sangat penting, jadi wajib nonton episode ini sampai selesai untuk mendapatkan informasi kesehatan yang bermanfaat dan tentu saja terpercaya untuk Anda. Tetap bersama kami. Nah pemirsa, kita tahu bersama buah alpukat banyak banget manfaatnya untuk kesehatan. Tapi ternyata bukan hanya buah, daunnya alpukat juga banyak manfaatnya untuk kesehatan. Nah di segmen kali ini kita akan meracik berbahan dasar daun alpukat dan ternyata ada manfaatnya untuk kesehatan. Nah tentunya saya tidak sendiri, saya bersama dengan Dr. Mute, MSI, Dokter Herbal Mede. Halo dokter. Halo dok. Sehat selalu ya? Sehat, alhamdulillah. Oke, kalau udah bareng Dokter Mute pasti kita akan meracik bahan-bahan herbal. Kali ini daun alpukat. Ya. Bener ya? Ternyata banyak banget manfaatnya dok? Betul dok, betul. Kandungannya tuh begitu lengkap ya dok ya. Ada alkaloid, kemudian ada flavonoid, kemudian juga ada pinen, quercetin yang banyak dari kandungan itu yang sangat bermanfaat bagi tubuh kita dok. Iya, itu kan antioksidan, antioksidan ya? Betul, antioksidan, kemudian juga ada anti peradangan gitu. Oke. Nah saat ini pemirsa kita akan meracik berbahan dasar berarti daun alpukat. Ada 2 racikan ya dokter ya? Betul. Oke, racikan pertama seperti apa dok? Ya, jadi kita pertama membuat ramuan untuk mengontrol tensi darah ya dok. Jadi Tekanan untuk darah? Tekanan darah. Oke. Ya, jadi untuk membantu menurunkan tekanan darah tinggi. Ya. Jadi gitu. Jadi karena memang dia kaya akan zat yang namanya quercetin dok. Dia fungsinya sebagai diuretik atau memperlancar saluran pembuangan air kencing kita gitu ya. Nah, itu salah satu mekanisme menurunkan tensi yang demikian gitu ya. Jadi kita butuh 600 ml air gitu ya dok ya, kita panaskan. Dipanaskan, oke. Berarti ini dengan cara direbus ya? Direbus, betul. Kenapa direbus? Agar kandungannya sudah bisa terekstraksi dengan maksimal dok. Gitu. Nah untuk merebusnya ya kita perlakukan ya untuk agar zat aktifnya itu mudah keluar. Bisa diiris-iris atau kita dirobek, ya? Kita sobek-sobek gitu ya. Jadi dia mudah keluar zat aktifnya gitu ya. Kita butuh 15 gram dari daun alpukat, kemudian kita kombinasikan dengan akar alang-alang dok. Oke, 15 gram daun alpukat, berarti sekitar berapa helai ya? 10 sampai 15 ya? Iya, sekitar berapa tadi nggak 10 kita timbang soalnya ya. 10 sampai 15 tadi. Ya. Oke, jangan lupa dipotong-potong atau disobek-sobek ya. Sobek, kemudian kita tambahkan atau kita kombinasikan dengan akar alang-alang ya. Akar alang-alang. Betul, jadi kita butuh 10 gram. Jadi akar alang-alang ini fungsinya juga sebagai diuretik dok. Ya, jadi bersinergi dia. Bersinergi untuk tekanan darah tinggi ya. Oke. Gitu. Nah ini direbus. Kita rebus kurang lebih sekitar 20 menit ya, sampai airnya tinggal setengahnya. Kurang lebih 20 menit. Ya. Oke. Berarti ini cocok untuk menurunkan tekanan darah. Ya. Tapi ini sebagai ramuan single dose atau memang harus dicampur dengan obat-obat tertentu, dok? Kita yang sudah mengkonsumsi obat dokter tentunya harus dikonsultasikan dengan dokternya dulu. Takutnya nanti malah drop ya dok. Malah lebih drop ya. Ya. Kalau untuk orang normal bisa nggak? Jadi kalau untuk pencegahan saja misalnya hanya diminum sebagai teh boleh saja seminggu maksimal 3 kali. Seminggu maksimal 3 kali ya? Iya. Ya karena ini kan herbal ya? Iya betul. Jadi bisa-bisa saja. Oke, jadi ini bermanfaat untuk menurunkan tekanan darah ya dokter ya? Ada manfaat lain nggak dok? Iya banyak sekali dok. Yang pertama tadi ya kita sudah sebutkan di awal dia punya sifat diuretik gitu ya. Otomatis kalau udah diuretik dia bagus untuk detoks tubuh, memperlancar buang air kecil kan. Yang kedua juga mencegah terjadinya batu ginjal dok, mengurangi nyeri karena dia memiliki zat anti peradangan. Kemudian bagus juga dok buat kulit. Oke. Iya, caranya kita bikin masker saja dok, kemudian diaplikasikan ke wajah, digunakan seminggu cukup 1 kali. Jadi ditumbuk-tumbuk gitu? Iya, dijadikan pasta dok. Oke, terus di masker? Betul, dijadikan masker. Oh, ternyata banyak sekali ya manfaatnya. Betul, Jadi iya. bukan cuma buah, ternyata pemirsa daunnya juga banyak manfaatnya untuk kesehatan. Dan juga untuk mengurangi berat badan juga bisa dok. Untuk diet? Ya, diet, ya. Karena memang kandungannya seratnya luar biasa tinggi gitu ya, dibandingkan dengan buahnya tinggi pada daunnya. Oh, daunnya malah lebih tinggi serat ya? Betul. Oke. Nah, kita tahu bersama kan serat atau fiber itu melancarkan pencernaan sekaligus dapat menyerap lemak-lemak gitu ya? Dan juga memperlama rasa kenyang. Dokter, ada nggak yang tidak bisa mengkonsumsi ini?
Jadi pada dasarnya memang bagus ya untuk semua orang, tetapi memang penelitian masih sangat terbatas untuk ibu hamil dan ibu menyusui. Jadi memang perlu diperhatikan untuk kalau ingin dikonsumsi oleh ibu hamil dan ibu menyusui. Itu kayaknya udah mendidih nih, udah selesai kayaknya. Iya, betul. Jadi tadi 600 cc dok ya, kita rebus selama 20 menit, kemudian sampai mendidih selama 20 menit gitu ya, kita matikan. Ya, oke. Kemudian kita saring. Nah, ini dapat diminum sehari 3 kali dok. Dokter, ini langsung bisa diminum atau gimana dokter? Iya, kita tunggu hangat dulu dok. Ini untuk 1 hari ya dok, boleh dikonsumsi sehari 3 kali dok. Bisa ditambahkan perasa gitu seperti madu? Iya, sarannya boleh kalau untuk mau suka manis, boleh digunakan madu ya. Dokter, saya coba ya. Ya, silakan dok. Ya, dari baunya memang bau daun sama akar ya. Oke, berarti pemirsa, kalau misalnya mau ada rasa manis atau rasa asam, bisa dikombinasi dengan madu ataupun jeruk nipis? Cukup madu saja dok. Cukup madu saja yang dianjurkan. Oke, saya coba ya dok. Oke, jadi rasanya kayak ini ya, kayak daun ya? Tawar ya dok? Tawar ya? Betul. Daun dan ada rasa ya akar-akar dikit ya. Iya. Bisa kalau pemirsa mungkin suka yang rasanya netral, bisa kayak gini, tapi kalau misalnya ada manis bisa tambahin madu ya. Iya. Jadi bisa dianjurkan untuk penderita darah tinggi 2-3 kali sehari. Betul. Dan dikontrol selama 7-10 hari. Dok. Selama 7-10 hari. Jadi setiap seminggu dikontrol lagi tensi darahnya, apakah sudah turun atau tidak. Iya, kalau sudah turun berarti nggak usah dikonsumsi lagi. Kita kurangin, jadi seminggu 3 kali cukup. Seminggu 3 kali cukup. Nah, ini bisa dikombinasi dengan obat darah tinggi nggak dok? Ya, jadi untuk penderita darah tinggi yang sudah mengkonsumsi obat dokter, tentunya harus dikonsultasikan dengan dokternya agar tidak terjadi penurunan yang drop ya. Yang drastis malahan ya. Dokter, tadi kan kita udah memberitahu ke pemirsa mengenai ramuan untuk membantu menurunkan tekanan darah. Ada manfaat lain lagi nggak dok? Iya dok, mungkin pemirsa penasaran ya untuk menurunkan berat badan dok. Wah, ini nih yang lagi diet nih. Ya, nah, itu gimana dokter? Jadi caranya cukup mudah, kita hanya butuh 3 daun alpukat yang ukuran sedang ya dok. 3 daun yang sedang. 3, berarti yang ini ya? Ya, 3 gitu ya. Kita rebus dengan 2 cangkir air sampai mendidih. Nah, 3 ini tentu jangan lupa untuk diperlakukan ya, entah diiris atau disobek-sobek gitu ya, agar zat aktifnya mudah keluar gitu ya. Nah, kemudian kita rebus di dalam 2 cangkir air gitu ya, sampai mendidih selama 10 menit sampai 15 menit. Nah, kemudian dapat dikonsumsi 1-2 kali sehari. 1-2 kali sehari. Nah, kenapa dia bikin turun berat badan? Ada apa dok? Jadi dia kaya kandungan serat dok, dibandingkan dengan buahnya gitu ya. Nah, itu serat yang pertama, kalau serat kan membuat kita kenyang ya dok ya. Nah, kenyangnya lebih lama. Nah, itu yang menyebabkan jadi nafsu makan pun berkurang. Nafsu makan berkurang karena ada serat di situ ya. Betul, tentunya juga harus diikuti dengan pola makan yang baik ya. Iya. Jadi direbus 3 buah daun alpukat ke dalam 2 gelas air. Ya, tunggu sampai mendidih ya? Betul, tunggu sampai mendidih selama 10-15 menit, dapat dikonsumsi 1-2 kali. 1-2 kali sehari. Itu berarti bisa long term nggak dok? Seterusnya atau ada batas tertentu? Iya, sampai sesuai berat badan yang diinginkan. Iya. Nah, mungkin kita kasih bocornya, kalau minum terus 1 bulan gitu, minum terus bisa turun berapa kilo dok? Jadi memang uji pada tikus, karena ini baru diuji dengan tikus ya dok ya, itu dapat mengurangi 25% kenaikan berat badan. 25%, tapi tergantung makan kita juga ya? Betul, tergantung pola hidupnya juga. Oke, nah ada nggak yang tidak bisa mengkonsumsi ramuan yang tadi dok? Ramuan, jadi penelitian memang masih terbatas untuk ibu hamil dan ibu menyusui, jadi memang kontraindikasinya, jadi hati-hati gitu ya pada ibu hamil dan ibu menyusui. Ibu hamil sama ibu menyusui ya? Kita harus waspada soal ramuan tadi. Jadi ternyata daun alpukatnya selain buahnya, daunnya banyak banget manfaatnya untuk kesehatan. Dokter, terima kasih banyak. Informasinya sangat menarik. Sama-sama dok. Terus menciptakan ramuan-ramuan herbal yang bermanfaat untuk kesehatan. Dan kita bagikan ke pemirsa dok. Sehat selalu ya. Terima kasih dok. Oke pemirsa, itulah manfaat daun alpukat. Jadi ternyata bukan cuma buahnya, daunnya juga ada manfaatnya untuk kesehatan. Nah, jangan kemana-mana, masih banyak informasi kesehatan lainnya setelah yang satu ini.